Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, kewajiban kita adalah mendoakan pemerintah kita semua, pemerintah negara-negara masing-masing dan seluruh dunia negara muslimin untuk diberi taufik oleh Allah Ta'ala, bukan untuk diburuk-burukkan. Kemudian kata yang terakhir kita dapatkan yaitu dengan dua perkara, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW menerangkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas hikmah turunnya sedekah, yaitu wasiat dari jumlah yang paling banyak kepada jumlah yang paling minimal, itu dengan dua gambaran. Yang pertama, wa huwa annahu in mata wa qad taraka warasatahu aghniya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sudah meninggalkan, dia wafat dalam keadaan sudah meninggalkan ahli warisnya itu cukup kaya, muntafi'ina bibirrih, mereka akan mengambil manfaat dari kebaikan orang tuanya itu, wa malih, dan harta orang tuanya itu, fadzalika khair, maka itu lebih baik, min ayyukhrijahu minhum ila ghairihim, daripada dia mengeluarkan harta tadi dari ahli waris kepada yang lain. Belum lagi hikmahnya adalah nanti anak mungkin tak mau lagi untuk mendoakan orang tuanya. Ini kami yang pagi petang siang malam merawat ayah, tahu-tahu harta diberikan kepada orang lain lagi, ya. Anak kadang tak paham niat baik orang tuanya, dan orang tuanya juga berlebihan kalau sampai lebih dari sepertiga diberikan ke orang lain. Tahu-tahu nanti anaknya bengang, saya tak akan kirim doa yasin lah atau apa itu. Nah, orang tuanya pening karena orang tuanya yakin doa yasin itu penting. Jelas itu tak baik itu semua, ya. Intinya adalah nanti tidak akan jadi baik apabila melanggar syariat. Wa yada'uhum ya'ishuna ala ihsanin nas wa yada'ahum, membiarkan anak-anaknya itu hidup dalam keadaan di bawah kebajikan orang lain. Jelas ini merusak marwah keluarga sendiri sebenarnya, tergantung pada orang lain. Yang kedua, wa imma ayyabqa wa yajida malahu fayanfiqahu fi turuqihi syar'iyyah. Boleh jadi dia itu masih hidup, dan memang kenyataannya setelah itu saat masih hidup, dan dia mendapati harta dia masih ada, tak jadi disedekahkan banyak-banyak, lalu dia boleh menginfakkan itu di jalan-jalan yang disyariatkan, menginfaki keluarga juga dan seterusnya. Kalau orang masih hidup, dia sendiri perlu pada hartanya. Wa yahtasibal ajra indallah, dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, fayu'jaru ala dzalik, lalu dia mendapatkan pahala atas amalannya tadi, hatta fi aujabin nafaqat, sampai bahkan nafkah yang paling wajib. Makanya Rasulullah menyebutkan kepada Sa'ad, engkau dapat pahala itu tidak hanya sedekah pada orang lain, bahkan sedekah pada istri, sampai bahkan suapan yang engkau masukkan ke mulut istrimu ada pahalanya itu. Kalau cari pahala banyak, dan yang terbaik adalah nafkah untuk keluarga, utamakan itu daripada sebaliknya yang disebutkan Rasulullah, keluarganya malah justru nanti minta-minta ke orang lain. Wa huwa ma yut'imuhu zaujah, makanan yang dia berikan kepada keluarganya. Summa khafa Sa'dun ayyamuta bi Makkah. Setelah urusan itu selesai, lalu pembahasannya lain. Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir beliau akan wafat di Makkah allati hajara minha, yang mana beliau hijrah dari tanah tersebut. Wa tarakaha li wajhillahi ta'ala, dia telah meninggalkan Makkah karena wajah Allah Ta'ala. Bagaimana menarik kembali seakan-akan demikian. Fayanqudha dzalik min sawabi hijratih, yang mana dengan itu akan membatalkan pahala hijrah dia. Walaupun tentunya innama amalu binniyat, sudah ada niat dan sudah ada usaha, insya Allah pahalanya tetap sempurna. Cuma tidak sebaik orang yang mati di negeri yang lain, jauh dari tempat yang dia tinggalkan itu. Di situ pakai sin, pakai short. Ya, kalau sini pakai dot. Yang lebih tepat pakai short sebenarnya. Kalau cetakan lain apa? Short. Ya, karena jelas pahalanya tak akan batal, tetap dia adalah muhajir, cuma berkurang. Buktinya Rasulullah sedih dengan keadaan Sa'ad bin Khawlah, tapi tak dikatakan Sa'ad bin Khawlah batal pahalanya tentunya. Iya, insya Allah yang betul adalah pakai short bukan dot. Ini kebanyakan titik. Short al-muhmalah.
Baik, jazakumullah. Wa akhbarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yukhlaf. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwasanya dia tidak akan ditinggalkan kohron secara terpaksa fil balad. Saatnya terpaksa karena dia sakit, tapi Nabi mengabarkan jangan khawatir, engkau tidak mengalami itu. Fil baladil lati hajara minha, di negeri yang beliau hijrah darinya. Balad boleh muannas boleh mudzakkar. Fa ya'mala fihi amala. Lalu beliau di dalam masa hidupnya itu beliau mengamalkan amalan ibtigha'a sawabillah, karena mencari pahala Allah. Illazdada bihi darajah, kecuali pastilah derajat beliau bertambah. Memang ini terjadi kemuskilan di kalangan para pensyarah. Kenapa tiba-tiba ada illah tanpa ada nafi yang sesuai dan seterusnya. Sementara yang paling depan itu nafinya adalah nafi untuk kematian. Tapi dijelaskan oleh Al-Hafidz ada kata-kata tersembunyi dan intinya seperti yang disebutkan tadi. Yaitu intinya Nabi mengatakan engkau tidak akan mati di sini. Engkau akan melanjutkan hijrahmu dan engkau akan beramal amal-amal soleh yang dengan itu derajatmu bertambah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.